Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proyek dari kelompok saya, yaitu tentang merancang basis data, sistem manajer jadwal, dan sewa lapangan futsal. Dengan nama kelompok yaitu Isto Sofia. Nah, langsung saja ke pertanyaannya, yaitu di sini kita disuruh pemaparan singkat proses bisnis dari proyek. Nah, untuk proses bisnis yang kita buat atau skenario proses bisnis, yaitu terdapat 5 proses. Ya, pertama itu pendaftaran untuk pelanggan, yang kedua itu pemilihan lapangan dan jadwal, terus yang ketiga itu pembuatan transaksi sewa, terus yang ketiga itu pembayaran, yang keempat itu pembayaran, dan yang terakhir itu penyimpanan data. Nah, untuk yang pertama yaitu pendaftaran untuk pelanggan. Nah, pendaftarannya yaitu pelanggan baru didaftarkan ke sistem agar datanya itu bisa tersimpan. Nah, untuk yang proses kedua yaitu pemilihan lapangan dan jadwal, pelanggan memilih lapangan yang ingin dia sewa. Terus sistem akan mengecek apakah lapangan yang dia sewa itu masih kosong atau tidak. Nah, untuk misalnya udah kosong, maka kita lanjut ke ke proses selanjutnya, yaitu transaksi. Nah, di sini sistem membuat data penyewa baris pelanggan, lapangan, jadwal, dan total biaya dengan status belum dibayar atau belum lunas. Nah, untuk proses keempat yaitu pembayaran, pelanggan melakukan pembayaran ke petugas. Nah, setelah melakukan pembayaran, maka petugas akan mencatatnya dan memasukkannya ke sistem, lalu mengubah yang tadinya belum lunas menjadi lunas. Nah, untuk yang terakhir itu menyimpan sebuah data atau menyimpan data terintegrasi. Nah, di sini semua data pelanggan, lapangan, jadwal, transaksi, dan pembayaran itu disimpan rapi sehingga tidak terjadi bentrok ketika terjadi kesalahan mencatat. Nah, itu saja untuk proses singkat dari skenario yang kita bikin. Nah, untuk selanjutnya yaitu dilanjutkan entitas yang terlibat beserta atribut dan UID relasi antar entitas. Oke. Nah, di sini diminta untuk entitas apa saja yang ada. Nah, oke. Entitas yang ada yaitu pertama pelanggan, lapangan, terus jadwal, penyewa, dan juga pembayaran. Nah, untuk masing-masing atributnya yaitu untuk atribut pelanggan yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, alamat, email. Untuk atribut dari lapangan yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, jenis lapangan, harga per jam, dan juga statusnya. Terus entitas jadwal yaitu memiliki atribut ID jadwal, tanggal, jam mulai, jam selesai. Terus untuk penyewanya atau penyewaan itu terdapat ID sewa, tanggal pesan, total bayar, dan juga status pembayaran. Dan untuk entitas pembayaran yaitu ID pembayaran, tanggal bayar, metode bayar, dan jumlah bayar. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk pada setiap entitas itu memiliki UID. Misalnya pelanggan itu memiliki
unique identifier yaitu ID pelanggan sebagai primary key. Untuk lapangan yaitu ID pelanggan, ID lapangan, ID lapangan. ID lapangan. Terus untuk entitas jadwal memiliki primary key-nya yaitu ID jadwal. Entitas penyewa memiliki primary key ID sewa. Pembayaran memiliki primary key yaitu ID pembayaran. Nah, untuk relasinya, nah kita langsung saja ke relasinya. Nah, untuk relasi dari pelanggan ke penyewa yaitu dilakukan karena setiap pelanggan dapat dapat melakukan penyewaan. Nah, untuk relasi jadwal ke lapangan yaitu memiliki relasi memiliki. Terus penyewa ke pelanggan melakukan, penyewa ke lapangan itu disewa, penyewaan di jadwal itu relasi digunakan. Terus pembayaran dengan penyewaan yaitu dengan korelasi memiliki. Yang terakhir yaitu penyewaan berkorelasi dengan pembayaran itu terkait. Ya. Untuk selanjutnya pemaparan RD yang dihasilkan. Nah, di sini saya telah membuat sebuah tabel RD-nya dengan lapangan, dengan entitas lapangan, pelanggan, penyewa, jadwal, dan pembayaran. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Nah, di sini lapangan itu memiliki korelasi one to many kepada jadwal. Yang artinya satu lapangan bisa memiliki banyak jadwal. Nah, terus sewa ke penyewaan itu korelasinya itu one to many. Nah, artinya itu lapangan bisa disewa, bisa menyewa banyaknya penyewaan begitu. Nah, untuk pelanggan ke penyewa ya sama kayak lapangan ke jadwal yaitu one to many. Satu pelanggan bisa melakukan banyak penyewaan. Nah, untuk penyewaan ke jadwal yaitu menggunakan one to one. Ya, jadi satu penyewa menggunakan satu jadwal. Nah, begitu juga dengan penyewaan ke pembayaran. Itu memiliki korelasi memiliki, yaitu satu penyewaan memiliki satu pembayaran. Ya. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk langkah selanjutnya, jelaskan mengapa melakukan normalisasi jika ada. Jelaskan mengapa membuat supertype dan subtype jika ada. Nah, di sini pada saat saya melakukan pembuatan RD, saya tidak menemukan subtype maupun normalisasinya. Nah, sini saya sudah jelaskan, yaitu karena tidak terdapat subtype dan supertype karena dalam suatu entitas tidak terdapat entitas lain. Nah, untuk normalisasinya itu kita tidak dapat karena kita tidak mendapat pelanggaran normalisasi pada RD sehingga tidak ditampilkan untuk normalisasinya. Nah, terus bagaimana proses mapping dari entitas menjadi sebuah tabel. Oke. Nah, untuk memproses sebuah entitas menjadi sebuah tabel itu pertama kita menggunakan nama entitas sebagai nama tabel. Nah, untuk mengisi kolom-kolomnya ini itu kita menggunakan atribut dari nama entitas yang tadi kita buat. Misalnya
kita di sini memiliki entitas lapangan. Nah, di sini kita dengan judul lapangan. Terus yang untuk baris selanjutnya itu kita menaruh atributnya seperti ID lapangan, nama lapangan, jenis lapangan, harga per jam, dan juga status. Dan juga memiliki tipe data, yaitu ID lapangan memiliki tipe data int, terus atau integer. Nama lapangan memiliki tipe data string atau varchar2. Nah, di sini ID lapangan kita menggunakan tanda primary key karena merupakan unique identifier dari entitas lapangan. Nah, untuk contoh kedua itu terdapat penyewaan, entitas penyewaan. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa pada bagian lapangan nama entitas itu kita jadikan sebagai nama tabel. Nah, terus kita masukkan atributnya itu seperti ID sewa, tanggal pesan, total bayar, status pembayaran, ID pelanggan, ID lapangan, dan juga ID jadwal. Nah, untuk pada bagian ID pelanggan, ID lapangan, dan juga ID jadwal, itu gabungan dari beberapa unique identifier dari pelanggan, lapangan, jadwal, dan pembayaran. Nah, sehingga kita merubahnya menjadi foreign key. Karena di sini penyewa, maka primary key-nya yaitu ID sewa. Mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya itu bagaimana perintah SQL untuk pembuatan tabel. Berikan satu contoh beserta constraint yang ada. Nah, untuk pada soal yang ini mungkin pemateri selanjutnya akan menjelaskan. Nah, mungkin itu saja. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf, atau kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Syambi dengan NPM 073522111109. Di sini saya akan melanjutkan presentasi presentasi proyek pada kelompok saya. Saya akan melanjutkan tahapan berikutnya dari teman saya yang sudah menjelaskan di tahapan sebelumnya. Pada tahapan sebelumnya. Langsung saja, di sini saya akan melanjutkan pada tahapan ke-10 yaitu melakukan mapping. Di sini saya akan memberikan dua contoh saja, yaitu tabel pelanggan dan tabel lapangan. Langsung saja, di sini kita meminta untuk masukkan pertama itu nama kolom. Di sini saya ada nama kolom ID pelanggan. Di sini menggunakan tipe data number dengan presisi 6. Optionality itu mandatory, yaitu bersifat wajib. Di sini ID pelanggan merupakan primary key. Nama kolom selanjutnya itu nama pelanggan. Di sini menggunakan tipe data varchar 2 dengan presisi 50. Ini merupakan mandatory, tidak merupakan sponsornya, bukan primary key. Di sini kolom berikutnya itu nomor telepon menggunakan tipe data varchar 2 dengan presisinya 15, merupakan mandatory. Kolom berikutnya itu alamat menggunakan tipe data varchar 2 dengan presisinya itu 100. Ini menggunakan optionality-nya itu mandatory. Kolom berikutnya itu email dengan tipe data varchar 2 dengan presisinya 50, merupakan mandatory. Selanjutnya tabel lapangan. Di sini kolom pertama itu di lapangan menggunakan tipe data number, posisinya 6. Optionality-nya itu mandatory atau wajib. Ini merupakan primary key. Kolom selanjutnya nama lapangan menggunakan tipe data varchar 2 dengan presisinya 50, merupakan mandatory. Kolom selanjutnya jenis lapangan menggunakan tipe data varchar 2 dengan presisinya 30, merupakan mandatory. Kolom berikutnya harga per jam menggunakan tipe data number, presisinya 10,2, merupakan mandatory. Kolom berikutnya status menggunakan tipe data varchar 2 dengan presisinya 20, merupakan mandatory.
Oke, langsung saja kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu perintah SQL dan DDL. Di sini seperti yang Pak udah perintahkan, bahwasannya membuat tabel di sini harus ada constraint-nya, itu ada primary key, not null, sama foreign key. Nah, di sini saya ambil satu contoh saja pada tabel penyewaan. Nah, di sini tuh terdapat primary key, not null, sama foreign key. Oke, langsung saja saya jelaskan. Dalam membuat tabel yang ada foreign key-nya, itu kita harus membuat tabel foreign key-nya dulu. Yang di sini pada tabel penyewaan akan terhubung foreign key-nya, itu ada pelanggan, lapangan, sama jadwal. Nah, langsung saja saya jelaskan. Di sini saya membuat tabel pelanggan dulu. Itu create tabel pelanggan, itu ID pelanggan, number dengan menggunakan tipe data number dengan presisinya 6. Ia merupakan primary key. Itu kolom berikutnya nama pelanggan menggunakan tipe data varchar 2 dan presisinya 50. Ia merupakan not null. Kolom berikutnya nomor telepon menggunakan tipe data varchar 2 dengan presisinya 15, merupakan not null. Alamat menggunakan varchar 2 dengan presisinya 100, merupakan not null. Email dengan menggunakan varchar 2 dengan presisinya 50. Di sini bukan merupakan not null, tidak memiliki constraint. Tabel selanjutnya itu tabel lapangan. Di sini saya langsung saja create tabel lapangan, ID lapangan, number, ID lapangan menggunakan tipe data number dengan presisinya 6, merupakan primary key. Kolom berikutnya nama lapangan menggunakan varchar 2, presisinya 50, ini merupakan not null. Kolom selanjutnya jenis lapangan menggunakan tipe data varchar 2 dengan presisinya 30, merupakan not null. Harga per jam menggunakan tipe data number dengan presisinya 10,2, merupakan not null. Ini kolom berikutnya status menggunakan tipe data varchar 2 dengan presisinya 20, merupakan not null. Tabel selanjutnya itu tabel jadwal. Tentu saja create tabel jadwal. Di sini ada kolom ID jadwal dengan data number, ini presisinya 6, merupakan primary key. Setelah itu kolom tanggal, di sini menggunakan tipe data date, merupakan not null. Setelah itu kolom jam mulai menggunakan tipe data varchar 2 dengan presisinya 8, merupakan not null. Setelah itu kolom jam selesai menggunakan tipe data varchar 2 dengan presisinya 8, merupakan not null. Itu jumlah donor menggunakan tipe data number dengan presisinya 5, merupakan not null. Selanjutnya sini saya akan membuat tabel penyewaan. Itu langsung saja create tabel penyewaan. Itu kolom pertama itu ID sewa menggunakan tipe data number dengan presisinya 6, merupakan primary key. Selanjutnya ini kolom tanggal pesan dengan menggunakan tipe data date, merupakan not null. Total bayar menggunakan tipe number dengan presisinya 10,2, merupakan not null. Status pembayaran menggunakan tipe data varchar 2 dengan presisinya 20, merupakan not null. Selanjutnya kolom ID pelanggan. Nah, di sini tuh kita ambil dari kolom ID pelanggan ini, kita ambil sebagai foreign key dari tabel-tabel yang sudah saya buat awal. Tentu saja ID pelanggan dengan tipe data number dengan presisinya 6, merupakan not null. Ini selanjutnya kolom ID lapangan merupakan tipe data number, merupakan not null. Berikutnya ID jadwal menggunakan tipe data number dengan presisinya 6, merupakan not null. Di sini saya jadikan ID pelanggan
ID lapangan sama ID jadwal sebagai foreign key. Makanya saya memakai perintah foreign key, manggil ID lapangan, terus referensinya itu dari tabel pelanggan yang di atas. Begitu juga sama dengan tabel lapangan. Itu langsung saja saya jelaskan pada tahapan ke-12 itu perintah SQL untuk memasukkan contoh data pada tiap tabel. Di sini saya akan memberikan satu contoh saja, yaitu pada tabel pelanggan. Dalam mengisi data-data pada tabel, kita menggunakan perintah insert into. Sini saya akan membuat contoh pada tabel pelanggan, yaitu langsung saja insert into pelanggan. Setelah itu saya masukkan nama-nama kolom, itu ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, alamat, dan email. Sini values untuk mengisi perintah untuk mengisi data-datanya. Itu ada di pelanggannya itu 10001, nama pelanggannya itu di Xiaomi, nomor teleponnya itu 0812 19 34 56 78 90. Itu alamatnya itu Jalan Merdeka nomor 123, emailnya itu id@gmail.com. Begitu sampai 3 kali. Darus Rustam sama Taufikur Rahman. Berikut kita blok, terus running. Setelah running kita menggunakan perintah select bintang from untuk terus panggil nama tabelnya untuk memanggil output dari tabel tersebut. Ini berikut adalah output dari tabel tersebut, yaitu ada di pelanggan, ada nama pelanggan, ada Taufikur Rahman, ada Rustam, ada Xiaomi, ada nomor telepon, alamat, sama email. Sekian dari saya, itu yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Nilai-nilai positif yang didapatkan dari proyek ini ialah, bagi saya, nilai positif yang saya dapatkan ialah saya dapat memahami tentang pembuatan entitas serta dengan menghubungkan relasi-relasi yang ada, dan juga saya dapat memahami sangat paham tentang pembuatan tabel di Apex dan juga mengisi data-data tabel di Apex, di mana yaitu ada foreign key, ada primary key, ada dot null. Sekian itu dari saya. Sekarang menurut saya itu nilai positif dalam kita membuat proyek ini, yaitu pertama, melalui proyek ini kita lebih paham bagaimana sebuah proses bisnis bisa kita mengubahnya menjadi sebuah basis data yang lebih terstruktur. Nah, agar nanti pada saat prosesnya itu mungkin kita bisa lebih efisien dalam membuat sebuah proses bisnis. Nah, itu saja menurut saya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.